Polisi menetapkan Radit Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Nimade Fani Radia Puspa Nitra, 19 tahun, di Pantai Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Nimade Fani Radia Puspa Nitra merupakan mahasiswi Universitas Mataram yang ditemukan tewas pada Rabu 27 Agustus 2025 dini hari usai pergi bersama Radit. Kasat Reskrim Polres Lombok Utara menyampaikan peristiwa ini bermula saat korban dan tersangka pergi untuk menikmati matahari tenggelam di pantai pasir putih tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Lombok, Wawan Sugandika. Rekan Wawan, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda di studio. Bisa saya informasikan memang beberapa waktu lalu pihak kepolisian Polres Lombok Utara telah melakukan atau mengadakan jumpa pers terkait pengungkapan atau terduga pelaku di balik kematian satu di antara mahasiswi Universitas Mataram atau UNRAM, yakni Nimade Fani Radia Puspa Nitra begitu, yang ditemukan meninggal beberapa waktu lalu begitu di satu di antara pantai atau pantai Nipah yang ada di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 27 September tahun 2025 lalu begitu. Bisa saya informasikan Alinda di studio, pengungkapan terduga pelaku ini cukup menghebohkan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat, dikarenakan pada awalnya begitu terduga pelaku atau yang bernama Radit ini yang kini ditetapkan sebagai tersangka begitu sempat mengaku begitu sebagai korban begal di pantai tersebut. Ia juga mengalami luka serius begitu. Radit ini mengalami luka serius di bagian wajah dan sempat juga mendapatkan perawatan insentif di Rumah Sakit Bayangkara beberapa waktu lalu. Namun belakangan hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa peristiwa penganiayaan berujung tewasnya mahasiswi Universitas Mataram yang akrab disebut Fani itu bukan karena dibegal. Pasalnya ada beberapa kejanggalan yang ditemukan polisi saat proses penyidikan berlangsung. Utamanya pertamanya mengapa kemudian pelaku membiarkan Radit dalam keadaan hidup tidak langsung dibunuh, itu menjadi salah satu kejanggalan yang kemudian membuat pihak kepolisian dari Polres Lombok Utara untuk lebih intens lagi menggali barang bukti di tempat kejadian perkara dan mengulik mencari barang bukti di lainnya. Kejanggalan lain yang ditemukan juga, Alinda bisa saya sampaikan bahwa polisi ini menemukan begitu keberadaan antara korban dan kekasihnya yang berjarak sekira 200 meter, kemudian ditemukan jalur lain yang dilewati tersangka yang diduga menjadi alternatif atau menjadi jalan korban dalam hal pelaku, maksudnya dalam hal ini menyeret korban dari lokasi awal. Karena tidak adanya saksi lain yang melihat kejadian ini, pendekatan yang dilakukan penyidik untuk mengungkap kasus ini dengan pendekatan psikologi, di mana Pangwan juga mengatakan berdasarkan hasil autopsi ditemukan luka di kemaluan korban begitu. Tersangka juga sempat merangkul korban menggunakan tangan kanan begitu dan mencium pipi korban. Di sisi lain, kakak nisan terduga pelaku yakni Ditya Bisyara Anindya mengaku terpukul sekaligus kecewa dengan keputusan pihak kepolisian Kapolres Lombok Utara yang dinilai begitu mendadak menetapkan Radit ini sebagai pelaku atas meninggalnya Fani begitu. Menurutnya ada beberapa kegagalan atas penetapan tersangka Radit yang juga ditunjukkan dengan logika dan cerita yang keluarga dengar sangat berbeda dengan fakta yang diungkapkan oleh pihak kepolisian mengenai pertengkaran yang dilakukan Radit dengan korban.
keluarga dalam hal ini tidak membenarkan atas dugaan Radit yang memukul korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia begitu. Dugaan pencobaan pemerkosaan juga di sini disanggah oleh pihak keluarga. Ini disebut tanpa bukti nyata. Dan pertanyaan terkait luka cakar pada tubuh korban yang tidak sesuai dengan informasi yang beredar di kalangan keluarga Radit sendiri. Dari fakta yang ditemukan sendiri oleh keluarga, Alinda di studio bisa saya informasikan jika dilihat dari kondisi kritis terduga pelaku, ini keluarga tidak masuk logika begitu jika Radit menjadi dalang di balik kematian dari Tina sendiri. Di mana juga luka yang dialami Radit seperti beberapa titik bocor di kepala, retak di jidat hingga mengeluarkan darah di telinga, ini menegaskan kondisi Radit sangat parah dan hampir kritis menurut hasil diagnosa dokter. Keluarga kemudian mempertanyakan apakah ia orang seperti itu begitu saat kondisi kritis bisa membunuh orang. Pihak kepolisian disebutkannya juga sudah melihat sendiri kondisi kritis yang dialami Radit begitu, kendati dalam pemeriksaan pihak kepolisian tidak bertemu dengan dokter yang menangani Radit karena sedang di luar kota, akan tetapi dari pihak keluarga sudah berupaya mempertemukan dokter dengan pihak kepolisian. Dengan kejanggalan yang ditemui pihak keluarga ini begitu, pihak keluarga juga akan menempuh jalur hukum guna membuktikan bahwa Radit bukan pelaku di balik kematian dari Tina sendiri. Bahkan kasus Radit diduga untuk menutup-nutupi kasus kematian Brigadir Espo atau kasus kematian polisi dibunuh polisi di Lombok Barat menurut pengakuan dari keluarga Radit sendiri. Sedang Alinda bisa saya informasikan juga terduga pelaku Radit begitu ini nampak lemas dan sejumlah luka bekas kekerasan juga ini masih ditunjuk, masih ada di kepala, juga masih terlihat begitu, dan di mana saat dirinya begitu atau saat Radit ini dibawa pihak kepolisian saat jumpa pers pada Sabtu lalu, dirinya bahkan nampak lesu begitu ketika bertemu dengan wartawan. Seraya dia juga berucap bahwasanya dia tidak membunuh, bahkan menyebut nama Allah untuk kesaksian dirinya tidak bersalah begitu. Mungkin begitu Alinda yang bisa saya informasikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Wawan Sugandika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.